Halo, anak-anakku yang ada di rumah, apa kabar? Pasti dalam kondisi baik semua kan? Dalam kondisi sehat dan bahagia bersama Sang Triratna tentunya ya, dalam lindungan Sang Triratna. Ya, pada hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Kusworo untuk belajar bersama Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 2 semester 1. Kelahiran Pangeran Siddhartha, pembelajaran 1 tentang mimpi Ratu Mahamaya ya. Tetapi anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kita mulai bersama-sama, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Untuk doa silakan anak-anak stop dulu videonya sehingga kita bisa membaca teks yang ada di layar. Yuk, anak-anak semua bersikap anjali, kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberikan manfaat yang baik bagi kita maupun bagi makhluk lain. Yuk, bersama-sama ya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, demikian tadi kita telah berdoa bersama. Selanjutnya kita akan duduk hening ya. Ambil posisi duduk, anak-anak cari tempat yang enak untuk duduk, santai. Kalau bisa duduk bersila ya, kalau bisa ya. Tapi kalau enggak, kalau di kursi bisa juga duduk di kursi seperti biasa. Mata terpejam. Kita akan bersama-sama menyadari setiap nafas yang masuk maupun keluar melalui hidung kita ya, untuk beberapa saat. Saat nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Nah, kita lakukan beberapa saat, terus menyadari keluar masuknya nafas dari hidung. Ya, kita mulai. Nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku tenang. Dilanjutkan. Oke, selesai ya. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran pada hari ini tentang mimpi Ratu Mahamaya, diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak akan mendapatkan atau memperoleh atau memiliki tujuan. Satu, anak-anak menjadi disiplin dan percaya diri dalam mempelajari kisah kelahiran Pangeran Siddhartha ya. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan arti mimpi Ratu Mahamaya dengan benar ya. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan kembali peristiwa mimpi Ratu Mahamaya dengan benar ya. Jadi 3 itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak bisa lihat ya di layar ya, gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar seorang anak. Di situ sampingnya ada boneka ya. Artinya si anak ini sedang bermimpi tentang boneka. Nah, anak-anak, Bapak mau cerita sedikit tentang gambar yang ada di layar tersebut ya. Nah, itu ada seorang anak ya, kita kasih nama aja Meta ya. Kita kasih nama Meta. Pada suatu malam Meta ini sedang bermimpi
Ya, ketika tidur dia bermimpi jalan-jalan ke pantai. Ya. Nah, di pantai itu indah banget ya. Indah, bagus, suasananya menyenangkan ya, sehingga Meta pun bahagia di dalam mimpi tersebut. Di situ tiba-tiba ketika Meta jalan-jalan, dia melihat boneka. Ya, bonekanya Winnie the Pooh ya. Anak-anak punya enggak boneka ini? Winnie the Pooh ya. Meta menemukan boneka Winnie the Pooh ya. Ya, Meta tunggu-tunggu nih, siapa ya yang kira-kira yang memiliki boneka itu? Kok sendirian di situ? Nggak ada kawannya, nggak ada pemiliknya ya. Dia tunggu sampai beberapa saat, tapi nggak ada yang mengambilnya. Ya, kemudian karena nggak ada yang mengambilnya, dia kasihan dengan boneka tersebut. Kemudian diambillah boneka itu ya. Boneka itu kemudian dia mengajak papa mamanya untuk membawa pulang. Tetapi papa mamanya menyarankan agar boneka itu tidak dibawa pulang, tetapi diserahkan kepada pemiliknya. Dan Meta pun bertanya kepada papanya, "Gimana ma, papa, cara mengembalikan boneka ini? Saya kan tidak tahu yang punya siapa." Mamanya menyarankan agar boneka itu diserahkan atau diinfokan melalui kantor pengelola tempat rekreasi tersebut. Maka Meta pun dan orang tuanya membawa boneka tersebut ke pengelolanya untuk diumumkan bahwa Meta sudah menemukan boneka. Nah, beberapa saat setelah diumumkan, datanglah seorang anak kecil bersama mama papanya juga yang kebetulan sedang mencari boneka itu. Maka Meta pun menyerahkan boneka yang diterimanya itu kepada si anak kecil. Ya, Meta bahagia sekali pada saat itu karena sudah berhasil mengembalikan atau memberi bantuan kepada si anak kecil menemukan boneka yang hilang. Ya, jadi si Meta senang dan si anak kecil itu senang. Dua-duanya berbahagia ya. Si Meta berbahagia dengan memberi, si anak kecil berbahagia dengan menerima. Ya. Nah, baik sekali ya Meta ya. Tiba-tiba jeng-jeng, si Metanya bangun. Ternyata hanya dalam mimpi dan dari luar. Nah, saat bangun di luar rumah ya, maksudnya di luar pintu ya, di luar pintu kamarnya ada ketuk-ketuk dari luar tuh. Maka Meta keluar ya. Nah, di situ mamanya membawa boneka. Duh, bahagia banget si Meta ya. Ternyata mimpi yang ada saat Meta tidur menjadi kenyataan karena pada saat itu bertepatan dengan Meta ulang tahun ya. Nah, dari kisah ini anak-anak ya, ternyata si Meta walaupun hanya mimpi bisa merasa bahagia ya, karena tidak memberi itu adalah mimpi yang bagus, apalagi terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Beliau menerima atau si Meta itu menerima hadiah boneka dari mamanya ya. Nah, anak-anak juga bisa selalu berbuat baik setiap saat. Anak-anak juga pernah bermimpi kan? Bahagia kan kalau mimpinya bagus-bagus ya. Maka perbuatan sehari-hari itu mempengaruhi mimpi kita pada malam hari atau pada saat kita tidur ya. Kalau kita baik-baik dalam kehidupan sehari-hari, maka mimpi yang akan kita peroleh pun akan bagus ya. Nah, tadi adalah mimpi dari si Meta ya. Selanjutnya kita lihat di layar ya anak-anak ya. Ayo mencari tahu kira-kira gambar apa ini. Nah, di bawah sudah Bapak kasih tuh penjelasan
tentang Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya ya. Nah, dalam cerita tersebut, kalau anak-anak bisa lihat di buku paket Pendidikan Agama Buddha halaman 3 kelas 2, Bapak mau menceritakan sedikit dan Bapak baca dari teks buku. Suatu malam Ratu Mahamaya bermimpi didatangi seekor gajah putih yang memiliki 4 buah gading dan membawa setangkai bunga teratai. Gajah itu mengelilingi ranjang Ratu Mahamaya yang sedang berbaring sebanyak 3 kali. Gajah itu kemudian masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya sebelah kanan. Ratu Mahamaya menceritakan mimpinya kepada raja. Ya, gambar sebelah itu adalah raja ya, Raja Sudodana, suaminya. Kemudian Raja Sudodana mengundang 64 Brahmana untuk meramalkan arti mimpi Ratu Mahamaya. Penasihat yang diundang itu mengatakan bahwa mimpi dari Ratu Mahamaya adalah pertanda yang baik. Setelah memeriksanya dengan ketenangan pikiran, penasihat istana itu mengatakan bahwa Ratu Mahamaya akan segera hamil. Ya, itu adalah pertanda baik bagi seorang calon ibu ya. Nah, itu ya mimpinya. Jadi anak-anak bisa tahu mimpinya itu apa, kemudian artinya apa gitu ya dari gambar tersebut ya. Nah, sekarang aku tahu ternyata mimpi dapat menjadi sebuah pertanda ya. Kebiasaan yang baik dapat menimbulkan mimpi yang baik pula. Mimpi Ratu Mahamaya adalah pertanda baik bahwa Ratu akan mengandung seorang putra mahkota ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita happy ceria ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu tentang mimpi ya. Nah, mimpinya berjumpa dengan Buddha lagi ya. Yuk kita bersama-sama ya menyanyikannya. Di situ teksnya. Di sini Bapak akan iringi dengan musik dan lagu, anak-anak bisa mengikutinya. Buddha selalu sayang padaku. Semalam Sang Buddha hadir dalam mimpiku, mendekat tersenyum lalu memberkatiku. Sungguh senang bahagia hatiku. Oh Sang Buddha, aku cinta. Oh Sang Buddha, aku suka. Tersenyum lalu memberkatiku.
Ya, demikian ya anak-anakku semua, lagu Buddha Sayang Padaku. Ya, suka kan dengan lagunya? Ya, kalau suka bisa diulang-ulang terus, dihafalkan ya. Biar nanti kita bisa nyanyi bersama-sama ya. Nah, anak-anakku selanjutnya ini ada, setelah kita belajar tentang Ratu Mahamaya, nih yuk kita bersama-sama berlatih yuk. Ini nanti disalin di buku tugas ya. Di buku tugas pendidikan agama Buddha, misalkan ada nomor 1, pernyataan jika menemukan sesuatu tidak perlu memberitahu ibu guru, sikapku gimana ya? Terus alasanmu apa? Perlu nggak ya? Perlu diserahkan ke guru atau enggak? Kalau tidak, apa alasannya? Kalau tidak perlu, alasannya apa? Gitu ya. Nomor 2, mengembalikan barang milik orang lain membuat bahagia, iya atau tidak? Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Nomor 3, senang berbuat baik membuat hati sedih. Ya. Betul atau enggak? Setuju atau tidak, anak-anak? Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Nomor 4, kita tidak boleh memiliki barang orang lain. Benar tidak ya pernyataan itu? Kalau benar, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Dan 65, kita harus banyak berbuat baik agar bisa bermimpi yang baik. Nah, seperti tadi, benar nggak ya? Ya, itu bisa dikerjakan di rumah ya, di buku tugas nanti minggu depan dikumpulkan. Ya, jelas anak ya. Nah, anak-anakku semua, kiranya cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan memberikan manfaat bagi diri kita dan semua makhluk. Nah, kini tiba saatnya kita tutup doa penutup belajar ya. Video bisa di stop, kita bersama-sama bacakan doa. Mari kita bersikap panjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran yang akan datang. Namo Buddhaya.